Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan adik-adik semua, Ibu di sini berdua dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia yang ada di Kampar, yang sebentar lagi akan mengadakan penyuluhan hukum terhadap adik-adik. Apa itu penyuluhan hukum? Memberikan sosialisasi hukum tentang kenakalan remaja yang akhirnya terhadap tindak pemidanaan. Apa artinya tindak pemidanaan? Yaitu nanti masuk ke ranah hukum yang kalian nanti kalau melakukan perbuatan kriminal akan dilakukan penyidikan di kepolisian dan akhirnya nanti di pengadilan. Itulah tindak pemidanaan untuk kalian. Bukan tidak ada pemidanaan untuk kalian anak-anak. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang pemidanaan untuk sistem peradilan pidana anak. Jadi kalian bisa nanti mendengarkan paparan dari Ibu Elvina untuk menjelaskan apa itu pemidanaan, apa itu kriminal tingkat remaja yang tidak boleh kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah. Perkenalkan Ibu Tatin Supri Hakim, sarjana hukum, tinggal di Bangkinang, pengacara dan juga ketua LBH Forum Masyarakat Madani, dan ini Ibu Elvina, rekan dan juga pengacara atau advokat di LBH juga dan sering beracara di pengadilan juga. Nanti sebentar lagi mungkin akan Ibu Elvina memaparkan, dan untuk mempersingkat waktu supaya lebih jelas nanti Ibu Elvina, kita silakan Ibu Elvina memaparkan apa itu PPHN mengasuh untuk kalian. Ini amanat dari Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, harus dilaksanakan penyuluhan hukum terhadap anak-anak sekolah. Waktu dan tempat silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan kami untuk memberikan penyuluhan hukum SMP Negeri 2 Bangkinang ini. Ya. Saya sebenarnya juga alumni dari SMP ini dulu ya. Makanya saya sangat tertarik untuk ke sini untuk berjumpa dengan generasi selanjutnya. Seperti apa generasi zaman sekarang ini? Sama juga sama generasi masa ibu dulu. Ya, pasti berbeda ya. Nama Ibu Elvina SH. Tahu kalian SH itu apa? Ya, tapi kadang-kadang ada pula orang mengatakan SH sarjana susah hidup katanya ya. Susah hidup. Barangkali bisa jadi susah, bisa jadi senang hidupnya. Itu tergantung kita mengenai. Ya, saya alumni SMP ini tahun 1986. 86 mungkin nenek kalian, itu ibu kalian, bapak kalian barangkali bisa saja seusia dengan ibu. Siapa yang merasa neneknya seusia sama ibu berarti panggil nenek. Siapa yang merasa ibunya seusia ibu berarti panggil ibu ya. Boleh-boleh saja. Anak ibu pun kebetulan juga dulu SMP-nya alumni sini ada 2 orang. Dari sini juga. Ya. Ibu rumah tidak jauh. Nih, sebelah sini di Jalan Ridho. Ya. Kenapa sekarang kami itu diminta dari LBH untuk mengadakan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah? Ada 5 sekolah sasaran daripada 1 LBH untuk memberikan penyuluhan hukum. Terlalu banyak ya kriminal yang terjadi antara anak-anak remaja. Ya, antara anak remaja, antara pelajar antar pelajar, bermacam-macam kriminalitas yang bisa dilakukan, apa yang bisa terjadi. Contoh kecilnya aja, ya. Kadang-kadang dia berteman, berkawan, sakit hati gak sekepek, apa kesinggung gak sekepek. Kalau kami dulu sakit hati, kesinggung gak sekepek, enggak, paling kecokak bumi, sekepek enggak ya selesai. Tapi kalau sekarang nggak cukup dia dengan berkelahi dengan mulut. Ada kadang-kadang yang sampai bertinju, ya. Yang parahnya lagi yang perempuan pula nantinya nggak ya bertinju dia, semakin bangganya.
Nggak juga puas lagi, pakai chatting lagi, gunakan medsos lagi. Banyak terjadi zaman sekarang seperti itu. Apa namanya itu, nak? Hah? Kalau kita bercokak di medsos, di media sosial, sampai abrakadabra atau bergrup-grup pula, apa namanya zaman sekarang itu? Siapa dapat? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Kalian di sini punya grup enggak? Punya grup kelas? Punya. Kalau kalian marah sama kawan kalian salah satunya, ngapain kalian di dalam itu? Hah? Maaf. Kawan satu, kalian marah-marah di dalam itu, apa namanya itu? Hah? Apa namanya? Hah? Aduh, nggak tahu dia ngapain. Oi, kau apa? Ah, kau nak musikinnya, ya? Ayah kau tukang becaknya, apa nama itu? Hah? Membuli namanya itu. Untuk sekarang, hal seperti ini sudah tak bolehkan. Jangan cuma boleh nak membuli, ya? Jangan dicoba-coba nak membuli. Itu sudah masuk unsur-unsur tindak pidana. Dan galak-galak iwang, bisa, sabuk itu. Oh iya, ibu tu batang sabuk, tapi dia nak ngau kan, ya? Dan main aja dengan Torah aja belakang. Ada yang tidak paham dengan bahasa ibu? Hah? Mana tahu nih ibu ini tanpa apa bahasanya, campur bahasa kampung dengan bahasa Indonesia Raya, enggak ya? Suaranya. Pikir, ya, hal yang seperti yang terjadi seperti itu tidak memiliki unsur-unsur hukum pidana. Itu, ya, tidak menutup kemungkinan kalian pun akan bisa diberikan sanksi pidana. Apa itu, Bu, sanksi pidana? Ya, sanksi pidana itu sanksi badan. Terkurung kalian, ya, masuk ke penjara itu sanksi pidana. Tindak pidana suatu perbuatan yang melawan hukum yang diberikan dengan sanksi yang berat. Ya, yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan diri orang lainnya secara fisik, dipelunturnya kena sanksi pidana, dicubit kena sanksi pidana. Sanksi pidana teman sekarang betul, ya, semuanya timbul dengan sanksi pidana. Itu yang di belakang apa itu bercerita itu. Nanti ibu tanya dia tak tahu tuh nanti itu. Ya, semuanya peraturan yang berada di negara kita harus disesuaikan dengan pemahaman daripada Pancasila. Semuanya akan disesuaikan dengan pemahaman Pancasila. Ya. Gak apa-apa sebenarnya diterapkan lagi mulai dari agresif. Kan awal mulanya anak itu terjadinya kalian kan terlalu agresif. Kalian tengok di depan itu anak yang berhadapan dengan hukum. Jangan kalian pikir kalian mentang-mentang anak-anak kebal dari hukum gak ada. Yang kebal dari hukum itu adalah apa? Siapa? Ayo. Hah? Ada nggak orang yang kebal dari hukum? Ada. Tapi bukan kita. Orang yang berada di rumah sakit jiwa. Mau kalian kebal hukum? Kalau mau kalian kebal hukum berarti kalian mau mendaftar ke rumah sakit jiwa. Tidak ada kita ini yang paling hukum, ya. Termasuk kalian anak-anak ini. Kalian dah remaja. Kalian harus paham, harus mengerti itu apa dengan hukum. Ya. Walaupun kalian anak-anak, kalian juga akan diberikan sanksi apabila kalian melakukan suatu pelanggaran hukum. Tidak akan kebal sama sekali. Jangankan kalian, sedangkan nenek-nenek aja udah tua juga tidak kebal selagi dia waras. Kecuali sudah tidak waras, barulah kena dia tidak kena dengan hukum kebal dia. Selagi dia waras tidak akan bisa dia kebal dengan hukum.
nanti kami jadi ya. Nah, kalian perhatikan di depan itu. Kenakalan remaja zaman sekarang ini sangat-sangat marah. Bukan dengan pidana bully-membuli saja, tetapi juga memiliki pidana-pidana lainnya. Nampak sama kalian itu? Nampak? Hah? Nampak ya? Yang pertama itu, perhatikan, pencurian. Berapa tahun pencurian? 7 tahun. Siapa yang mau pencuri sini? Ada? Hah? Ada yang pencuri nggak? Hah? Jangan itu perbuatan tercela itu ya. Baik di agama juga di negara hukum ya. Itu merupakan perbuatan tercela, tidak boleh. Ya, tapi jangan kali minta dasar hukum sama ibu nanti ayat berapa bu, surat apa dalam Quran, ibu udah guru agama. Ya, tapi kalau di dalam hukum itu dia pasal 600, pasal 362 KUH pidana ya, yang sudah dikirim tadi yang apa ya, yang ada. Pasal 362 KUHP 7 tahun penjara bagi yang melakukan pencurian. Bu, dan cilok keteknya bu, masa sama dengan cilokannya banyak? Hukum tidak mengenal ya, tidak mengenal sedikit atau banyak ini curi, tetapi hukum mengenal perbuatannya sudah melakukan pencurian. Itu yang tahu. Hati-hati kalian, bu. Dan mencilok pitisianu dulu bu, 20 ribunya bu, 1 ibunya bu. Ya, jangan kalian pikir karena sedikit pula ancamannya sama. Nak godang lah sekete, bu kalau gitu kok nanggung lah bu, elok lah mencilok orang godang. Memangnya mau jadi pencuri kamu? Ya, ingat sama kalian, sakete godang sama saja ancaman hukumannya, sama-sama 7 tahun, tidak akan berubah. Ya, ini ancaman hukumannya ya, ancamannya harus kalian perhatikan itu. Apakah tingkah laku menyuri itu sesuai dengan Pancasila? Hah? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Kira-kira termasuk pada sila keberapa nih? Hah? Bertentangan daripada sila Pancasila yang keberapa? Hah? Yang keempat, yang kelima, yang ketiga? Hah? Ah, yang kedua apa bunyinya? Hah? Apa? Kalian asbunnya jelas lah. Melanggar pada sila yang berapa itu? Menyuri itu. Hah? Apa? Yang kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya. Yang lain? Ya? Rata-rata nilai-nilai daripada Pancasila itu semua undang-undang itu termuat di dalamnya. Ya, semua peraturan-peraturan yang ada tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai daripada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ya merupakan induk dari segala peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Membunuh, ya sila pertama ketahanan Indonesia berarti dia ya tidak memiliki agama. Kalau dia sampai membunuh ya kan, nah, sudah bertentangan. Kaji lagi nanti dengan yang lainnya lagi. Kemanusiaan, tidak punya kemanusiaan. Kaji lagi dengan sila yang ketiga, Persatuan Negara Indonesia, Persatuan Indonesia. Kalau dia kerjanya mencuri pada mencuri semua, hancur Indonesia, akan tidak bersatu Indonesia. Ya, kalau kita jabarkan itu bersatu, bisa memiliki nilai-nilai itu semuanya. Ya, makanya semua peraturan yang ada bersumberkan dengan Pancasila. Pancasila merupakan peraturan-peraturan yang paling tua untuk di negara kita. Nah, jangan diinduknya segala peraturan itu adalah di Pancasila. Maka apapun yang akan kita buat, kita harus mengacu pada sila-sila daripada Pancasila. Itu mencuri. Ya, yang selanjutnya apa namanya nampak itu? Bisa kalian baca? Tawuran apa itu tawuran itu? Hah? Apa tawuran itu di belakang? Apa? Tawuran nih bang, tawuran. Lo nyawa apa tuh tawuran itu? Bertumbuh dengan